Halo guys, salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga jaya. Oke, untuk semua sobat-sobat olahraga maupun yang bukan semuanya, kita akan membahas tentang rehabilitasi cedera. Bagaimana tahapan-tahapan menyusun suatu program terapi latihan untuk pemulihan cedera. Jadi sebelum kita masuk atau menyusun suatu program cedera, kita harus bisa mengetahui bagaimana sasaran, tujuan, maupun fase-fase yang akan dilalui dalam penyusunan suatu program terapi latihan pasca cedera. Ada banyak teori-teori atau dasar yang harus kita ketahui sebelum kita menyusunnya. Di antaranya ada fase-fase seperti apa, kemudian prinsip-prinsipnya seperti apa, maupun tipe-tipe latihannya itu seperti apa. Baru kita nanti bisa menyusun bagaimana program itu bisa dibuat. Setelah kita mengetahui semua dasar-dasar ini, nanti kita akan menyusun terapi latihan yang ada dalam tubuh kita, baik dari terapi latihan pergelangan tangan, siku, bahu, leher, punggung, pinggang, lutut, maupun ankle. Nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana terapi latihannya. Tapi kita harus bahas dulu soal dasar-dasarnya seperti apa. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita harus tahu sasaran dan tujuan rehabilitasi cedera itu seperti apa. Sasaran rehabilitasi itu yang pertama ada satu, kontrol nyeri atau pembengkakan. Yang kedua ada neuromuscular control. Ketiga ada control range of motion atau ROM. Yang keempat ada restore strength. Restore strength ini penting untuk menjaga atau membuat status badan kita atau kondisi kita seperti sedia kala, seperti sebelum mengalami cedera. Kemudian ada tujuan program rehabilitasi. Tujuan ini ada 3 level ya. Jadi yang paling pertama, yang middle, ataupun yang terakhir. Yang pertama atau early itu manage pain, manage inflammation, protection brace atau tapping, normalize movement, muscle control atau recruitment, maintenance fitness, dan psikologi. Itu yang paling early atau paling pertama harus dilakukan. Yang kedua adalah middle stage. Yang pertama address biomechanic, muscle flexibility, restore joint movement, muscle strength, neurodynamic, proprioceptive atau balance. Yang ketujuh cardiovascular fitness dan juga psikologi. Yang terakhir ada late stage. Yang pertama muscle atau muscular strength endurance, speed and power, impact tolerance atau tissue hardening, direction change atau pivot atau agility, coordination technique, control atau core stability, ada sports specific work atau return to sport atau return to training, kemudian future protection and preventing of re-injury, dan yang terakhir lagi-lagi adalah psikologi. Jadi dari semua level tahapan itu faktor psikologi itu selalu masuk, selalu ada. Faktor psikologi ini sangat penting untuk tahap-tahap pemulihan cedera karena psikologi ini adalah hal yang sangat menentukan cepat atau lambatnya suatu cedera itu pulih. Karena apa? Faktor pikiran, faktor psikologi itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Jadi bagaimana caranya seorang trainer atau terapis bisa menjaga psikologi pasien atau atlet dalam pemulihan cedera. Selanjutnya kita harus juga tahu fase
program terapi latihan itu seperti apa. Fase-fasenya itu meliputi ada fase 1, fase 2, ada fase 3, dan fase 4. Fase 1 itu fase yang paling pertama kita lakukan setelah atlet mengalami cedera. Yang pertama, fase 1 atau control inflammation. Yang bisa kita lakukan di fase 1 ini adalah kontrol taraf inflamasi dan minimalkan jaringan parut atau scar tissue dengan krioterapi atau terapi dingin menggunakan prinsip PRICE atau PRICE, bukan lagi RICE ya, sekarang PRICE. PRICE merupakan kepanjangan dari P Protect, R Restrict atau rest, E ice, C compression, E elevation. Protect itu adalah menjaga, jadi segera mungkin setelah seseorang mengalami cedera itu harus dijaga. Jangan sampai setelah cedera melakukan hal-hal yang akan memperparah kondisi cedera atau diprotek. Kemudian rest, diistirahatkan. Ice, pemberian kompres atau pemberian terapi dingin. Kemudian compression itu melakukan penekanan atau kompres. Dan juga elevation, mengangkat posisi yang cedera lebih tinggi ke arah atau lebih tinggi daripada jantung. Kemudian instruksikan kepada pasien untuk tetap rileks. Jadi penting ya untuk tetap rileks, jangan tegang. Kemudian perbaiki range of motion atau ROM, fleksibilitas sendi, kekuatan dan daya tahan maupun power pada bagian tubuh yang normal. Jadi penting untuk menjaga kondisi badan kita, power, strength, endurance, flexibility pada bagian yang tidak mengalami cedera. Jadi untuk bagian yang mengalami cedera itu harus segera mungkin kita kasih price seperti sebelumnya, tetapi untuk bagian tubuh yang lain kita juga harus tetap menjaganya. Bagaimana fleksibilitasnya, powernya, strengthnya itu tetap terjaga, tidak mengalami penurunan secara drastis karena suatu cedera. Kemudian juga perbaiki daya tahan kardiovaskuler. Kemudian masuk ke fase 2 atau restore motion di sini. Yang pertama, kembalikan ROM hingga 80% normal seperti bagian yang tidak cedera. Targetnya seperti ini. Kemudian kembalikan fleksibilitas sendi yang disesuaikan dengan bagian yang tidak cedera. Jadi targetnya fleksibilitas sendinya itu atau gerakan sendinya itu bisa sama seperti gerakan sendi bagian tubuh lainnya yang tidak mengalami cedera. Contoh gerakan siku ini yang mengalami cedera, targetnya kita bisa buka full seperti ini, sama seperti siku kiri yang normal yang bisa full seperti ini. Intinya perbandingannya sama, oke. Kemudian mulai stimulasi proprioceptive melalui closed isotonic chain exercise. Kemudian mulai pain free atau isometric strengthening exercise pada bagian yang cedera. Selanjutnya mulai unresisted atau non-weight pain free fungsional, pola-pola gerak olahraga atau aktivitas yang spesifik. Kemudian perbaiki kekuatan otot, endurance dan power pada bagian yang tidak cedera, itu juga masuk. Jadi pada tahap fase 1 ada, fase 2 pun juga ada. Kemudian perbaiki daya tahan kardiovaskuler, ini selalu ada. Kemudian fase 3, masuk ke fase 3 itu fase strength, power dan endurance, yang mana kita harus mengembalikan full ROM dan proprioceptive pada bagian yang cedera. Jadi ROM itu harus benar-benar sudah full ya. Kemudian kembalikan kekuatan otot, endurance dan power dengan menggunakan progressive resist exercise. Jadi kekuatan otot, endurance, power harus
menjadi tujuan utama di fase 3 ini. Kemudian perbaiki daya tahan kardiovaskuler, lakukan minimal hingga moderat resisten pada gerak fungsional olahraga atau aktivitas khusus. Kemudian masuk pada fase 4, return to sport atau physical activity. Jadi ini fase yang paling terakhir, mengacu pada jenis-jenis olahraga yang atau aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing ya. Contoh pemain bola ya udah fokus melatih gerak-gerakan yang berkaitan dengan sepak bola. Di fase ini analisa skill performance dan perbaiki gerakan biomekanik yang tidak efisien. Jadi gerakan-gerakan yang tidak penting, yang mungkin karena cedera jadi kita agak melakukan gerakannya itu nggak efisien, itu mulai dikurangi, jadi meluaskan lagi gitu loh gerakannya. Kemudian perbaiki kekuatan otot, endurance dan power. Ini selalu dilakukan ya di setiap fase, cuma yang membedakan itu nanti pembebanannya. Oke. Kemudian kembalikan koordinasi dan keseimbangan. Jadi ini udah jelas harus dilakukan. Koordinasi keseimbangan itu penting untuk kembali ke aktivitas semula atau ke sport atau type of sport masing-masing. Kemudian tingkatkan pola gerak olahraga, aktivitas spesifik, dan kembalikan pada aktivitas yang terkendali. Oke, ini sangat jelas. Selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe latihan dalam terapi latihan. Setelah kita mengetahui tujuan, terus ada fase-fase latihan, terus ada sasaran, kita juga harus tahu tentang tipe-tipe latihan pada terapi latihan itu apa aja sih. Ada beberapa macam tipe latihan yang bisa kita kerjakan. Yang pertama ada namanya isometrik. Isometrik ini bisa dilakukan pada tahap permulaan. Penggunaan saat full ROM adalah kontraindikasi. Jadi pada tipe latihan isometrik ini tidak disarankan untuk melakukan full ROM ya. Kemudian meningkatkan kekuatan, mengurangi atrofi, dan juga mengurangi edema. Ini tujuan pada isometrik latihan. Kemudian yang kedua ada progressive resistive exercise atau PRE. Ini artinya adalah latihan ketahanan yang progresif atau meningkat. Kemudian ada isokinetik. Isokinetik ini merupakan tahap yang lebih lanjutan daripada isometrik ya. Ini adalah gabungan kecepatan yang diakomodasi dengan beban, digunakan sebagai kriteria untuk return atau kembali ke aktivitas fungsional. Ini pada isokinetik. Kemudian ada lagi plyometrik. Udah tahap lanjutan lagi ini. Plyometrik ini gerakan yang cepat, ledak, gitu. Kemudian ada core stabilization. Ini bertujuan untuk menstabilkan kinetic chain ya, esensial untuk kekuatan fungsional, memberikan segmen distal untuk fungsi dengan optimal dan efisien. Kemudian ada functional testing. Ini yang terakhir. Tes yang digunakan untuk kemampuan atlet untuk menunjukkan aktivitas spesifik biasanya menggunakan beberapa tes. Ini paling terakhir. Jadi dalam tahap akhir itu ada suatu tes yang bisa dilakukan untuk mengukur bagaimana suatu atlet ini udah bisa kembali seperti sedia kala atau belum, atau seberapa tingkatannya. Itu bisa menggunakan agility run, side stepping, vertical jump, hops for distance atau time, terus co-contraction test. Oke, itu adalah
tipe-tipe latihan dalam terapi latihan. Saya ulang lagi, ada isometrik, ada PRE atau progressive resistive exercise, ada isokinetik, ada plyometric, ada core stabilization, dan juga functional test. Oke, itu adalah beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita menyusun terapi latihan untuk masalah muskuloskeletal pada seorang yang mengalami cedera. Jadi setelah kita mengetahui dasar-dasarnya, nanti kita akan bisa menyusun dengan baik bagaimana program latihan untuk tubuh kita yang mengalami cedera, baik bagian bahu, siku, pergelangan tangan, lutut, pinggang, ataupun ankle. Nanti bisa disesuaikan berdasarkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bagaimana fase-fase tahap latihan itu, bagaimana tipe-tipenya, bagaimana sasaran maupun tujuannya, kita udah pahami semua, sehingga kita bisa menyusun program latihan dengan baik dan benar. Oke, sekian video pengantar dari saya untuk panduan terapi latihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk kalian semua yang udah nonton video ini, kalian bisa komen di bawah apa yang bisa kalian tambahkan atau bagaimana nanti cara atau ada usulan seperti apa untuk terapi latihannya, atau mungkin mau menambahkan sesuatu yang telah saya sampaikan, mungkin ada kekurangan apa-apa gitu, bisa kalian komen di bawah ya. Dan jangan lupa kalian nanti harus follow, subscribe, dan juga share untuk agar channel ini bisa lebih baik dan bisa menambah edukasi buat teman-teman semuanya. Oke, setelah ini nanti kita akan membuat video tentang terapi latihan. Nanti kita akan membuat video tentang terapi latihan cedera pergelangan tangan, siku, bahu, leher, punggung, pinggang, lutut, maupun ankle. Tunggu video selanjutnya ya. Nanti kita akan bahas satu persatu lebih detail. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Tetap tonton terus video-video dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua dan banyak hal yang bisa kita kembangkan atau kita pelajari ataupun manfaat yang kita dapat dari video ini. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu video selanjutnya. Oke.